Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma tah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kajian hadis arba'in pada Jumat subuh. Tentunya yang paling utama adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan bahwa pada hari ini, pada subuh ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semua yang telah Allah anugerahkan, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Mudah-mudahan semua itu membawa kita pada amal soleh yang semakin banyak, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita, dan tentunya mengistiqomahkan di dalam jalan kebaikan. Dan semoga semua amal ibadah yang telah kita kerjakan Allah terima. Dan yang berikutnya adalah semoga kita juga termasuk kepada golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariatnya dan juga termasuk pada golongan hamba-hambanya yang beriman dan meyakini, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, baca Pak Johri. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la taqrabu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum wa la bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwanal muslimu fakul muslim la yadlimu wa la yahdulu wa la yakbidu wa la yakiruhu taqwa guna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi mri minasyarri an ayyakira akhahul muslim kullul muslimu alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu rahul muslim. Artinya Pak? Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu, dalam kurung dengan najasyi, saling membenci, saling memutuskan hubungan, dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzoliminya,
tidak menelantarkannya, tidak mendustakannya, dan tidak meremehkannya. Takwa itu di sini dalam kurung beliau menunjuk kepadanya 3 kali. Cukuplah seseorang dianggap buruk bila ia meremehkan saudaranya muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis yang ke-35 ini menjelaskan tentang hubungan sesama muslim, hubungan persaudaraan sesama muslim. Hadis ini hadis sahih, Pak, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu memiliki nama asli, ini kunyah, nama panggilan Abu Hurairah, memiliki nama asli namanya Abdullah bin Sakhr. Abdullah bin Sakhr. Rasulullah pernah bersabda, yang pertama adalah janganlah kalian saling hasad, wala tahasadu, wala tanajasu, jangan juga saling menipu, wala tadabaru, wala tabaghadu, jangan juga saling membenci. Lihat syarahnya, Pak. Hadis ini disyarah oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah larangan hasad. Apa itu hasad? Apa hasad, Mas? Kita penghasad. Apa hasad itu? Beda. Hasud. Hasad itu iri. Pami orang mah hasad wakia. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Iklan naon eta? Iklan rokok. Itu, Pak. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Kalau dalam istilah agama, hasad itu adalah iri terhadap nikmat saudaranya. Begitu. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita terbebas dari iri atau hasad itu? Terbebas tidak kira-kira, Pak? Tidak. Kita mah, Pak, tidak ada yang terbebas dari hasad itu. Ada ungkapan likulli qalbin, setiap hati itu lahu budrotin minal hasadi. Ada setitik atau tidak terbebas dari yang namanya hasad. Kita ini tidak ada yang terbebas, Pak, dari hasad. Nanti di perjalanan ada hasad yang tumbuh, ada hasad yang tidak tumbuh. Kapan hasad itu bisa tumbuh? Ulama menyatakan ada 4 macam, Pak. Ini tingkatan hasad. Yang pertama adalah ulama mengatakan hasad itu sudah mulai tumbuh, ini baru benih, Pak. Sudah mulai tumbuh atau dikatakan benih apabila kita melihat saudara kita sedang mendapatkan nikmat, kemudian hati kita merasa tidak senang. Meser mobil deui, meser bumi deui, pemajikan anyar deui. Orang saya sok iri. Sok hasad kadenya. Aduh, Gusti. Kalau nyateuing hayang mah tinggal hayang we, Pak. Tah. Meser kulkas deui, meser TV deui, meser motor deui. Segala anyar. Setake tingkatan kedua eta. Tingkatan kedua. Jadi yang pertama itu adalah tidak senang melihat tetangga orang lain, saudara sesama muslim senang. Kitanya tidak senang, malah muriang. Tetangga meser pajero, orang meser paracetamol. Gitu ya. Jadi yang tingkatan pertama adalah tidak senang melihat orang lain senang. Itu kata ulama begitu. Yang kedua apa, Pak? Kalau tadi baru benih. Sekarang mulai muncul nih. Mulai tumbuh bersemi. Sana cinta wae pas ini tumbuh bersemi. Dan juga sama iri. Sama, Pak. Sama.
Yang kedua adalah kata ulama berangan-angan yang tidak baik. Apa maksudnya? Mulai Pak, dalam hati, dalam pikirannya, oh buah mah ieu teh menang korupsi teh. Apal ti mana orang korupsi kan berangan-angan karena dari iri dan hasad. Buah mah tina korupsi. Atau misalkan berangan-angan bahwa misalkan ada orang atau tetangga atau saudara yang mendapatkan proyek umpama, atau misalkan baru membangun usaha, terus ada dari kita misalkan mengatakan paling anjing oke bangkrut. Begitu Pak. Ayo ningali misalkan nanti namanya mobil anyar paling isukan ke anu maok, paling isukan ke nabrak nang kredit nan urusan ke orang Pak, kredit apa cash nan urusan paling isukan kita kebayar. Itu tingkatan kedua kata ulama, sudah mulai berangan-angan mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada saudara. Itu mulai tumbuh bersemi. Pami teh dipupuk masuk ke tingkatan yang ketiga. Apa? Dengan kata-kata mulai lisan teh keluar, Pak. Mulai lisan keluar. Apa yang dimaksud dengan lisan yang keluar? Yaitu kata-katanya diiringi dengan nyinyiran, sindiran. Apa maksudnya? Misalkan kedah nama misalnya, atau napi seharusnya bukan dia yang mendapatkan itu, seharusnya aku yang lebih layak. Kudu nama tong si eta, tapi abdi nu kenging umpama. Itu sudah mulai itu. Wah, ini sudah mulai subur ini, Pak. Kalau kata-kata ini sudah sampai keluar dalam obrolan, dalam apa, ini sudah mulai. Dan ini sering dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Sering. Ini sudah mulai subur. Ayo hampir berbuah, Pak. Tingkatan obat. Perilakunya sudah masuk kepada ini masih yang ketiga ya. Perilakunya sudah mulai. Mana mobil kurang rek kempesan. Mulai kadenya, Pak. Gitu. Anu icalan, hayu we digangguan. Tah di baledogan putih ucing, meh teu nyaman teh, Pak. Meh teu nyaman. Bade kadinya, Pak. Punten ya, Pak, ya masalah sih. Gila pembe orang menuju Tuhan, Bapak. Misalnya mah, naon lah misalkan no beurit naon tah gitu. Kadenya teh seueur cak-cak. Wah, macam-macam. Gangguan demi gangguan diberikan. Bahkan sampai sihir. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ada satu surah yang untuk khusus tentang hasad ini. Ayo, di surah apa? Masa Anas. Hasad. Pan ayat kalimat hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Nih Pak. Min syarri kita meminta dijauhkan dari hasidin. Hasidin itu hasidun, hasada ya hasidun. Hasidun itu orangnya yang berhasad. Tetapi ada kalimat idza hasad ketika orang lain itu memang iri. Jadi orang yang iri itu belum dikatakan berbahaya, Pak. Sampai kemudian nanti keiriannya itu ditunjukkan dengan perbuatan, baru di situ bahaya. Pak misalkan masih di hati paling oke anjeunna nomor yang kan gitunya. Tapi ketika sampai kemudian ke perbuatan, itu berbahaya, Pak. Usaha bisa ambruk karena terganggu kan. Anu misalkan ngaruang nanti Pak, ngaruang wapak, ngaruang naon, menyan, naon gitu. Atau tanah berem. Anu nembe maot umpamakan dicandak cenah ieu tanah pasti keneh berem umpama malah sihir-sihir semacam gitu. Maka kalau sudah seperti ini berbahaya sekali karena bisa menyebabkan kebangkrutan dalam usaha. Aya rumah tanggana tadina adem ayam umpama jadi cekcok we no aya. Wah, ieu mah panas amat cenah. Pindah we bumina kan. Bangkrut we usahana.
Begitu bangkrut usaha, wah, tepok. Tuh kan cek orang ge. Paling oke kamari sebulan lah gitu beres nanti. Tenapi si usaha berjalan. Gitu. Itu tingkatan yang ketiga. Ini sudah mulai subur. Sampai kemudian ada tingkatan yang hampir berbuah lah dikatakan begitu. Apabila bagaimana? Apabila dia mengatakan bahwa atau mendoakan dia atau saudara yang mendapatkan nikmat ini hancur seperti dia hancur. Ya Pak, tingkatan ini adalah tingkatan setan atau iblis. Iblis Pak, paminingali ayat jalmi anu sholat. Apakah iblis berkata seperti ini? Ah, Pak Juhri marajin sholat. Mudah-mudahan kurang rajin sholat. Setan gitu tuh Pak. Kan tanya, ayat setan iblis anu ngiringan sholat. Teu aya Pak. Bahasa iblis adalah ketika dikeluarkan dari surga, apa kalimat iblis yang paling masyhur? Meminta ditangguhkan untuk sama-sama ke neraka, Pak. Jadi kalau kita sudah dalam kondisi bangkrut, mudah-mudahan yang mendapatkan hikmah atau napi nikmatnya sami-sami bangkrut sih gak urang. Tapi tong tos pensiun Pak. Mudah-mudahan Bapak eta enggal pensiun siga abdi. Menek pensiun damelan, pensiun umur kumaha. Nah, jadi tingkatan yang keempat ini hampir sempurna irinya Pak. Yaitu apa? Dia mendoakan orang saudara yang mendapatkan nikmat itu sama seperti dia yang mungkin dalam kondisi barangsa. Begitu. Ini tingkatan yang paling berbahaya. Dan ini adalah sifat iblis. Iblis tidak pernah Pak menginginkan dirinya naik kelas menjadi orang bertakwa. Tidak pernah iblis mah. Iblis dalam kondisi terpuruk dan mengajak semua orang. Dia mendoakan semua orang ikut dia ke neraka. Begitu Pak. Sama. Maaf Pak. Bagus, itu bukan iri berarti. Ya kan, namanya motivasi. Itu berbeda. Ini iri, Pak. Iri. Iri itu mendoakan orang lain jatuh, orang lain tidak bahagia, orang lain sengsara. Tapi kalau kita tidak mendoakan malah alhamdulillahnya selamat ya, Pak. Selamat. Mendoakan bahkan maka menunjukkan bahwa kita juga ikut bahagia, itu luar biasa pahalanya Pak. Luar biasa. Kemudian setelah itu kita memotivasi diri kita untuk barangkali dia mendapatkan anugerah, nikmat, jabatan, harta, barangkali dia rajin ibadah. Barangkali begitu. Maka kita tingkatkan ibadah kita supaya sama-sama mendapatkan nikmat yang sama. Dalam perkataan ulama, penjelasan ulama ada 4 tingkatan itu. Yang tadinya cuman iri, naik nanti jadi berangan-angan mendoakan orang lain tidak baik, nanti sampai ke perilaku, sampai ke mendoakan agar orang lain itu sama seperti kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu tingkatan. Nah, kemudian ulama juga mengatakan ada bahasa ala qorinihi. Hasad itu ala qorinihi. Yang seprofesi biasanya begini. Hasad itu biasanya muncul dari sesuatu yang sama. Tingkatan yang sama, misalkan ada atlet voli, ada atlet bola. Yang biasanya hasad itu karena seprofesi. Karena seprofesi. Sesama tukang voli, sesama tukang bola, sesama tukang dagang. Ayat tukang dagang, ayat misalkan dosen, dan tukang dagang setara ngairian ke dosen. Pasti ngairian nanti ke tukang dagang deui, Pak. Masih itu mah majunya, kok urang mah henteu. Begitu.
Jadi biasanya yang seprofesi, Pak. Yang seprofesi atau yang setetangga kita. Misalkan kita tetanggaan di BHC, katingali pisan, Pak, nu payun-payun mah, Pak. Ya ngabangun deui, bumi teh ngabangun deui, meser deui. Ieu cenah kanggo putra, ieu cenah kanggo istri, nu itu kanggo istri deui. Seueur, sana seueur sih, sana seueur istri, Pak. Seueur bumi, nah kanggo istri maksudnya. Gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini yang paling dekat, Pak, dengan mata. Jadi itu, Pak, bahayanya memang iri itu tidak jauh, Pak, iri itu. Dosanya tuh dekat sekali dengan orang tetangga. Bisa juga dengan suami istri, Pak, jangan salah. Dengan suami istri bisa saling iri. Begitu, bisa. Sangat bisa. Umpama istri mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan penghasilan lebih baik, itu bisa iri. Begitupun sebaliknya. Ada istri yang iri terhadap pendapatan suami. Dua-duanya karir, ya kan, istri berharap jauh lebih banyak, umpama karena tingkatan pendidikannya levelnya lebih tinggi. Bisa saja, Pak. Makanya banyak perceraian dikarenakan apa? Bukan karena kekurangan uang, bukan. Iya. Karena iri, ada satu pasangan yang lebih besar penghasilannya. Abi miris ningali artis teh kan seueur ya, Pak, no, cerai. Pas begitu ku abi dibaca teh, nafkah per bulannya berapa? 70 juta per bulan. Kira-kira, Pak, 70 juta per bulan. Cenah kurang. Berarti kan bukan kurang uangnya. Dah uang mah segitu-gitu aja, Pak. Mau segitu ya segitu. Yang kurang adalah rasa syukurnya. Kan luar biasa, Pak, pami orang 70 juta per bulan mah Gusti. Tuh, Pak. Wah, parodi mah memang cita-cita angan-angan tinggi eta, Pak. Eta niatnya terus berpahala. Alhamdulillah, Pak. Seueur-seueur kan apa niat kita nya, meh berpahala, Pak. Ada. Begitu, Pak. Yang biasanya seprofesi. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan. Apakah kakak adik bisa? Bisa. Ada lanjut, Pak. Bisa, Bapak saya. Pak iri-iri teh bisa. Aya nu hiji mah icalan kerupuk. Nu hiji mah wah pengusaha sukses. Bisa macam-macam, Pak. Iri itu datang kapan saja, di kondisi apa saja. Dan tidak terlepas pada jauh atau dekatnya hubungan. Bisa dalam keluarga sendiri, bisa pabelit, Pak. Kayak begitu tak pas berbagi warisan. Wah, itu puncak. Berbagi warisan. Pancena aama tos gaduh ieu tos gaduh itu. Abi mah bumi gecan aya, tos bumi ku abi, padahal bebagianan. Seperti itu. Jadi kakak adik juga bisa bermasalah karena iri ini. Maka kemudian kita disunahkan sebelum tidur membaca Qul huwallahu ahad al-ikhlas 3 kali, akan Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi. Supaya apa, Pak? Nabi mengajarkan min syarri hasidin idza hasad. Begitu banyak orang yang celaka karena orang lain iri. Dan itu juga termasuk dalam kategori sihir nanti. Banyak orang yang akhirnya melakukan sihir. Pamidi orang masihin santet, teluh, itu. Dukun, usaha jadi terjalan, bangkrut, benuahi. Ugu usaha teh saeta-etana, gitu. Aya penghasilan sanes deui. Aya gaduh pensiunan, alhamdulillah kan masih kena aya. Tapi kan ada orang, sebagian orang, dan banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari cuman usaha itu. Akhirnya diganggu usaha atau naon deui betul, Pak. Karunya teuing. Seperti itu ya. Jadi hasad itu sangat berbahaya sekali. Kemudian ada kutipan lain oleh ulama, ini masyhur sekali. Ma khala jasadun min hasadin. Setiap jasad itu tidak terlepas dari yang namanya hasad. Berarti berbahaya sekali. Walakinnal karima yukhfaihi. Kemudian wali aim yubdihi. Jadi orang yang nanti menyembunyikannya itu, ya orang bisa menyembunyikannya itu bisa menjadi mulia.
Tapi orang yang menampakkannya itu bisa jadi celaka. Bahaya, Pak. Bahaya. Kalau kita sudah iri, sebisa mungkin itu pendam. Harus dipendam. Karena kalau dia ditampakkan, itu dia bisa menampakkan kehinaan kita. Gitu. Ayat tepat jalan kita. Wah, orang memang kurang gitu soal. Dan kapan saja. Kan sok ngenes, Pak. Sok ngenes. Orang di kondisi misalkan penyepangan artos ya. Sama sekali tidak punya uang di rekening kosong, saldo. Biasa ayah. Lauk ayah saucing-ucing. Itu ayah bukan nama. Ningali ucing di sigado. Ngenah sigado. Kok tegaduh teh apa? Aslinya kan ayah orang teh ayah di kondisi pernah gitu, di kondisi barangkali seperti itu. Tidak punya apa-apa gitu. Begitu orang ningali tetangga teh kok beunghar wae. Itu kok beunghar wae. Tapi teu masihan masalahna. Iya, masyarakat kado seungitna wungkul. Ya kan? Atau nabi misalkan ngegoreng asin. Seungitna wungkul, orang mah tadi pasihan gitu, Pak. Ayang mulu anggur seungitna wungkul. Aya teh Pak anu can dipasihan ku petori. Ngenes gitu Pak, ngenes orang hirup. Aduh, kieu-kieu teh Gusti hirup. Pasti ada kondisi seperti itu kita Pak dalam hidup, pasti ada. Dan kan mulai itu Pak. Kalau itu dipupuk, mulai itu. Nu aya teh lain urang usaha, tapi hayu we ngagibahkeun. Hayu we ngagibah. Itu bahayanya begitu. Makanya kata ulama, kita ini tidak terlepas dari yang namanya hasad. Tidak terlepas. Tapi masalahnya hasad yang sedikit itu berbahaya sekali kalau dibiarkan. Sampai pada tingkatan nanti kita seperti iblis. Mudah-mudahan isuk masih gak orang. Itu boga beas. Rasa. Iya gitu. Pak, hirup mah ternyata susah, Pak ya. Kumaha, Pak? Pak, itu kan 11-12, Pak, dilanjut itu, Pak. Asalnya iri, kemudian nanti gibah. Iya, dan masalahnya mengajak orang lain juga iri. Mengajak orang lain, kalau sudah mengajak orang lain iri, nanti sama-sama menggibahi. Di mananya duitnya kalau seueur-seueur teuing boh amat anu judol. Tadinya wae, Pak. Baik, kita lanjut. Yang keduanya adalah larangan najas. Najas itu pengertiannya berpura-pura menawar barang agar harga naik. Ayatnya kasus kieu Pak. Seueur tah kasus janda bolong, Pak. Janda bolong apa? Aya nu 13 juta, aya nu 30 juta. Saha eta menawar, Pak? Dugikeun ka kitu. Saha? Eta kan permainan bandar, Pak. Sindikat eta teh, Pak. Janda bolong ayeuna sok dipasihan ge moal daek, Pak. Ai pas keur harita, ya Allah dina Tokopedia teh sabaraha 13 juta hiji. Makin seueur bolongna makin mahal. Luar biasa. Saha nu maenkeun eta, Pak? Akhirnya kan apa orang yang yang instan nih, pikiran instan kan, wah kaya ya orang kaya. Hiji 13 juta, wah pamisa 10 atau 130 juta. Semula itu cuman daun unggul. Obat sanes, kalau misalkan dikulup sigana, mabok cuma. Ya. Cobian, Pak orang pikir-pikir eta si janda bolong harga 13 juta atau sate 13 juta sa lembur, Pak. Masya Allah. Bagaimana hukumnya? Haram itu, haram. Kan itu permainan bandar itu kan. Berarti minimal 1 juta itu orang sudah ya 1 juta mengurah peser. Aya makan 2 juta 3 juta dipeser teu nawar deui panteu langsung bade peser. Da aya bayangan 13 juta meser. Haram itu, Pak. Ini yang dimaksud oleh Nabi najas. Najas. Berpura-pura menawar harga-harga naik. Sama juga, Pak. Sama. Harga lelang HP abdi misalkan hargina teh misalkan 3 juta, ditawar ku abdi misalkan pura-pura 7 juta Pak, ku abdi dipeser. 7 juta. Terus anu bade ngecal,
Aya deui misalkan, oh ya Pak, kamari anu nawar hargana teh 7 juta, tos ka bapak we ayeuna 5 juta. Lelang seperti itu, Pak. Haram, Pak. Najas disebutnya. Pura-pura menawar harga tinggi, padahal sebetulnya rendah. Tos kong kali kong, Pak. Itu. Najas dalam agama, dalam hadis ini disebut. Dan ini termasuk dalam kategori penipuan dalam jual beli. Penipuan, Pak. Dan ini termasuk diharamkan dalam Islam, disebut ghoror. Disebut ghoror. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an najasi. Rasulullah betul-betul melarang perbuatan najas. Haram bah hukum, nggak boleh. Kasihan atau berarti dia membeli harga barang yang tidak semestinya. Gitu. Haram ya. Kalau lelang proyek pemerintahan, proyek jalan, dilelangkan kepada perusahaan-perusahaan. Kan perusahaan-perusahaan pada menawar tuh. Ya. Nah itu sama dengan kasus ini. Kalau tidak ada oknum, memang menawar semenawar-menawarnya, alami saja, tidak ada persekongkolan, maka sah-sah saja. Yang jadi masalah kadang-kadang ada pemain yang sengaja dimasukkan, Pak, supaya apa harganya tinggi. Itu yang masalah. Kalau biasa saja misalkan tidak saling kenal dan memang karena alami saja tawar menawar, ya sudah, itu berarti tidak termasuk. Emas itu kan ada hubungannya nanti dengan masalah komoditi. Kalau main saham, betul ya. Kalau di saham itu kan ada kripto, uang digital seperti Bitcoin. Pernah saya bahas ini. Ada juga yang saham perusahaan. Ada juga yang dia sifatnya komoditi. Komoditi itu salah satunya emas, Pak. Bagi orang yang punya uang, misalkan saya punya uang 2 triliun, dimasukkan tuh ke situ, amin. 2 triliun plus gitu kan, itu langsung tuh harga, langsung itu permainan. Siapa yang mengendalikan itu? Kita tidak tahu. Karena sekarang ekonomi kapitalisme, ingat pepatah itu, Pak, bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Orang yang punya harta 1 triliun, dia masukkan deposito saja sudah berapa bunganya? Cuman ongkang-ongkang kaki unggul, Pak. Harga HUB misalkan kilo tiap pagi. Tapi kan di bunga itu 5% saja. Dari 1 triliun 5% berapa? 5M. 5M, Pak. Makanya orang-orang yang pemikirannya kapitalisme sudah aja mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang, korupsi sebanyak-banyaknya, taruh di deposito 1 triliun, jangan diapa-apain 1 bulan, 5M, Pak. Jangan salah. Dengan mudahnya orang lain mendapatkan uang, sedangkan kita mencari uang 1.000, 2.000 saja susah. Begitu ekonomi, Pak. Memang tidak bisa dihindari. Dan termasuk juga emas. Ayo we ayeuna 2 juta. 3 juta ayeuna hampir. Begitu, Pak. Permainan. Berikutnya adalah larangan tabaghut. Apa itu tabaghut? Membenci satu sama lain. Tong saling papasiaan, Pak. Jadi tidak boleh membenci satu sama lain. Bahkan 3 hari saling membenci, maka Nabi mengatakan bukan dari golongan umatku. Marah Nabi, marah. Tong lila-lila lah, kami papasiaan antos besa hari taun. Pan ayo nu dugikeun katahunan, Pak. Pokoknya nama orang mengegurat tanah berem cenah. Moal kasih eta deui. Moal ka imahna deui. Wah. Haram, Pak, dugikeun katahunan be. Entong ning sendal, Pak, tat. Langkah peana teh, Pak. Tak tok. Pan aya nu urang pakai sendal teh sok pami jalan teh pan aya nu kasrok-kasroknya aya nu gitu. Wah, ieu masih eta cenah. Moal sasaha padahal sawarana unggul aja teh, sawara sendalna. Wah, si eta pas ya. Hayu misalkan si A KRT 3 mana KRT 4 murid jalan kumbung dia, Pak. Luar biasa. Aya penuh gitu. Tabaghut namina, Pak, membenci satu sama lain tanpa sebab syar'i haram. Entonglah orang mah duluran, Pak.
Kemudian larangan tadabur. Apa itu tadabur? Saling berpaling dan memutus silaturahmi. Entong, Pak. Entongnya saling berpaling, saling menjauh. Sok aya kieu apa orang bertetangga teh kan nya. Urang mah asal kenal we cenah. Asal kenal we. Dalam konteks syariat jangan cuman asal kenal, apalagi kalau dia saudara. Yang namanya saudara bagaimana sih? Udah someah orang teh, Pak. Makanya banyak di komplek-komplek itu banyak yang tidak mengenal tetangga. Dan memang iya. Kamu komplek elit Sumarekon. Ya, mungkin bertegur sapa juga tidak. Ya seperti ini saja, seperti sendirian saja kita di situ kan, Pak. Dalam Islam enggak begitu, Pak. Dalam Islam kita ini diperintahkan untuk saling bertetangga. Bahkan nanti ada hadis yang menyatakan Nabi SAW didatangi malaikat Jibril satu waktu. Malaikat Jibril nyarioskan tentang tetangga. Tetangga jaga, tetangga tidak boleh kelaparan, kalau kamu punya berlebih, tetangga harus dihormati, dihargai. Sampai kemudian Nabi mengira tetangga mau dapat waris. Hadisnya ada sahih, Pak. Dikira tetangga mau dapat waris, kata Nabi. Karena saking seringnya malaikat Jibril menyampaikan tetangga, perihal tetangga itu. Lalu hadis sahih, Pak. Kemudian berikutnya adalah larangan menjual atas jualan saudaranya sendiri. Nah, ini apa maknanya? Begini, Pak, contoh. Si A mau menjual motor. Harganya 20 juta. Abdi bade meser kapatori motor. Harganya teh 20 juta. Nmax. Ya kan, sana Supra apa? Supra mana saja? Pak Haji antik, barang antik, Bapak dipastikan ke kolektor itu bisa puluhan juta itu. Bisa ratusan, bisa miliaran. Tahun seberapa? 7 udah 8. Terus masuk kategori langka itu. Termasuk Jalmina. Berarti Jalmina langka. Abdi bade meser motor ka Pak Tori, hargana teh 20 juta. Teu acan sempat dibayar ku abdi ka Pak Tori. Aya Pak Juhri. Saur Pak Juhri tos ku abdi lah. Ku abdi dicandak 25 juta. Haram. Ya Pak Juhrinya. Pak Juhrinya kalau mengiyakan Pak Tori, dua-duanya haram. Dua-duanya berdosa. Kalau saya sudah menawar dan bahkan sudah deal, ya sudah, jangan ada yang mengatak-ngatik. Kalau sudah deal. Kalau belum pun, Pak, kalau belum pun itu termasuk kategori berdosa. Pak Tori harus, Pak Juhri, ini kecondongan sudah mau nih, Pak. Kecondongannya sudah mau. Kalau masih jauh mah nggak apa-apa, namanya juga tawar-menawar. Ini kalau sudah condong, bahkan saya sudah mengatakan, Pak, oke ya 19, kata Pak Tori, iya Pak, oke 19. Cuman akan ditransfer ya. Atau sampai 20 juta. Tiba-tiba Pak Juhri datang, Pak, kopi 25 ya. Mengiyakan langsung. Oh iya Pak, mangga. Akad sarang abdi mah batal. Kan abdi naros ke Pak Tori. Pak Tori kumaha motor teh tos dipeser ku Pak Juhri. Ngamuk abdi, Pak. 25. Maka konteks seperti ini haram Pak dalam jual beli. Nggak boleh. Kalau sudah ditawar oleh saudara, bahkan kecenderungan deal, tidak boleh ditawar selesai. Maka ini harus ditanya dulu. Kalau kita mau jual beli harus tanya dulu. Atos aya can Pak nu meser. Atau napi nu deal lah. Deal lah biasanya ku DP kan. Rumah Pak sami rumah. Rumah ya. Tos aya nu ngadepean, entong Pak haram eta. Iya bade dipeser ku abi Pak ya DP dical sabaraha umpama. Saem umpama. As ku abi lah 1,2 umpama. Ku itu mah saem kan. Ku abi 1,2. Padahal tos DP-an Pak, cepet umpama. Haram Pak, nggak boleh. Kalau sudah di DP selesai. Jadi di DP-in gitu Pak. Yang punyanya nunggu berapa sekitar seminggu gitu. Dia tungguin gitu. Nggak datang gitu, nggak ada kabar apa-apa. Terus ada yang nawar gitu. Kasihin gimana? Nah gini Pak. Ya jadi gini. Kalau sudah ada yang kasih DP, artinya kecondongannya untuk jadi. Maka itu harus dipastikan betul, karena kan DP ini uang.
Uang. Harus dipastikan dulu oleh si yang mau jual ke orang yang mau membeli tadi. Harus dipastikan, Bapak jangan masuk dulu. Haram, Pak, soalnya ini. Pastikan dulu ini memang betul-betul sudah selesai. Mau enggak. Nantinya bisa jadi sengketa, Bapak itu. Islam tuh supaya menghindari itu, Pak. Sengketa-sengketaan. Soalnya ada misalkan harganya 1 M, sudah masuk uang 800 juta. Kan enak saja, Pak, yang mau jual mah. Mengatakan 1 bulan kalau enggak hangus ya uang buat saya. Iya. Ya kan? Enak aja kan yang jual. Lah, orang yang ini barangkali belum sempat konfirmasi. Enak aja nanti 800 juta masuk, begitu kita masuk 1,1 M, dia dapat dua kali itu, double. Dari si yang mau beli tadi yang nggak jadi dapat, dari kita juga dapat. Ujung-ujungnya apa? Amprok kurang jenguk itu, sarah jenguk ngical. Ya kan, Pak Belit, Pak. Itu nanti mengiyakan punya saya, kita juga karena sudah bayar 1,1. 1,1 tambah 8, berarti 1,9 dia dapat yang mau jual. Kita mah tarung di pengadilan akhirnya. Coba. Maka dalam agama hal seperti ini dilarang, haram, Pak. Kita yang belinya gitu, yang punyanya udah beres ya. Nah itu. Berarti itu bisa jadi sengketa. Sengketa banyak, Pak, kasus-kasus seperti ini banyak. Makanya dalam agama jangan. Kalau memang sudah ada, pokoknya kita mah gini, kalau sudah ada yang DP, udah tinggalin aja. Kalau memang itu milik kita, dia nanti kontrak. Tapi sudah selesai dengan itu. Pastikan itu, pastikan aja. Karena dalam agama haram. Berarti selesai. Kan kalau DP-nya sudah dikembalikan lagi, menandakan penolakan. Selesai. Harus ada komunikasi, Pak, dalam jual beli, Pak. Harus jelas intinya, Pak. Boleh dalam bentuk perjanjian, dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk akad. Ini akadnya ini apa sih sebetulnya? Gitu. Kalau memang misalkan diantarakan waktu, harus diperjelas itu. Berapa lama? Kan saya tidak bisa menunggu, Pak. Kata yang jual ini, Pak, mohon maaf ya, saya lagi BU nih. Ya kan, saya ada biaya yang harus diselesaikan. Bapak kalau mau beli silahkan 1 bulan ya. Kalau 1 bulan tidak ada, mohon maaf Pak, saya mau ngasih ke yang mau, yang bisa, yang mampu. Yang lain, jelas itu Pak, akadnya jelas berarti 1 bulan. Jangan tanpa akad yang jelas, itu bahaya Pak dalam jual beli itu. Bisa jadi seperti ini, banyak Pak kasusnya digantung. Banyak gitu. Maka agama melarang. Jadi sebulan seminggu. Nggak boleh. Nah, yang menjual juga harus komit. Kalau seminggu, ini mati luar tuh, hai beri tagihan. Bapak, jantan mall, Bapak, wah ya tuh kira-kira. Jadi sebulan, seminggu, kalem, Pak. Sesuai akad ya. Tidak boleh juga penjual. Ya orang lain juga sedang mencari uang sama. Kan tengah rauh di duit ya, Pak. Itu harus dicari dulu. Kalau misalkan kita udah deal sama satu orang menjual barangnya misalkan udah deal mau deal, ternyata ada yang mau beli nih sama yang lain, kita jual dulu yang lain tapi yang itu diganti sama barang yang sama. Nggak boleh. Akad barang yang sama yang pada saat itu diperjualbelikan nggak boleh diganti. Nggak boleh. Meskipun sama barangnya nggak boleh. Kecuali kita konfirmasi ke sana. Pak, iya teh barangna aya nu bade meser deui. Nu tapi aya 2 barang ya. Gitu. Sama umpama. Itu harus dikomunikasikan. Tapi secara agama nggak boleh. Yang diperjualbelikan akadnya apa itu berarti barang itu. Nggak boleh dijual ke yang lain. Yang lain berarti barang yang sama tapi bukan itu. Ini aja berarti yang dikasih ke sana. Bisa jadi kualitas. Kan begini Pak, meskipun barang sama nih. Sama-sama Honda umpama. Yang satu warna merah, yang satu warna merah umpama, tapi sudah pudar, kan sama-sama barangnya. Mungkin ada juga yang sama-sama merah, sama-sama bagus, hiji baret, hiji henteu. Kan bisa saja kan, meskipun barang sama. Mungkin pada saat datang si pembeli ini, yang mau membeli ini, melihat cocok dengan itu kan. Begitu digentoskan, ieu mah beda deui. Mulai itu masalah. Maka tidak boleh, haram termasuk kategori yang membedakan pada saat akad jual beli dengan pada saat pembelian secara utuh. Pas begitu dilunasi barang beda. Nggak boleh. Ya.
Karenanya kan Mangga. ini saya pengalaman saya sendiri 5 tahun yang lalu saya juga hanya menawar. Pertama seorang Pak ini rumahnya jual berapa? 700. Dan jadi salah saya benar. Terus perjanjian secara lisan ini masih DP saya 10 juta. Saya minta waktu 2 bulan. Baru ada uang tes 180 juta. Apabila saya menentukan atas 3 bulan tidak jadi, uang yang saya betulkan 10 juta itu dicoba. Ya, tadi ya, benar ini benar sekali. Narasi. Saya jual dulu barang di Sumatera pulang. Setelah 3 bulan nggak ada tanggapan tuh. 4 bulan saya kontak. Pak gimana? Saya duluan, saya selalu bisa tuh. Sampai 6 bulan dia. 6 bulan. Dapat kabar dari keluarganya bahwa yang bersangkutan meninggal. Di Sumatera. Ada keluarganya yang ada di sini. Pak, dalam buku saya kan ada perjanjian berbeda. Dia udah ngasih dia kalau terus gimana uang itu sebelum berangkat ke Sumatera saya udah belum cerita sudah aja uangnya berapa kali akhirnya saya memberikan uang tapi tidak full 10 juta karena si bapaknya itu juga udah terima kasih saya kasih 7 juta 10 juta tapi udah ini juga saya sudah berterima kasih. Nah, itu uang yang 3 juta. Baik. Akad pertama 10 juta sudah melewati batas waktu. Dengan akad seperti itu, maka 10 juta pun halal. Halal 10 juta pun. Iya. Orang tuanya, bapaknya udah tahu. Iya. Tapi dia tidak menyaksikan waktu. Betul, akad. Ya. Dalam fikih itu, Pak, ini dalam fikih ya. Uang itu disebut dengan uang kompensasi tunggu. Kan kita kalau sudah ada DP seperti itu, kita meniadakan atau menolak orang-orang yang nawar, yang sebetulnya ada potensi untuk membeli mungkin lebih dari dia. Ya kan? Nah, ini disebut dalam agama, dalam fikih disebut kompensasi waktu tunggu. Kompensasi waktu tunggu, Pak. Maka itu halal 10 juta pun. Sesuai akad. Tidak usah dikembalikan. Soalnya udah ada perjanjian. Saya begini yang menjadi ragu buat saya. Pernah saya juga nanya gitu ya. Salah satu ustaz tapi ya tidak tulis. Belum pernah dengan ustaz. Ustaz juga saya diceritakan gitu. Jadi itu apa karena harus dikembalikan. Tapi juga harus bertemu dengan keluarganya. Akhirnya setelah bertemu dengan orang tuanya bapaknya, dia juga malah berterima kasih. Iya. Bisa mengembalikan. Dan udah tahu katanya Pak, saya bercerita. Ya, luar biasanya plusnya Pak, berarti yang 7 juta itu berarti jadi sedekah Bapak. Berarti sedekah itu. Sedekah Bapak yang 7 juta. Kenapa? Secara hak sudah hak Bapak itu. Masa waktu sampai 6 bulan sampai 7 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Bahkan melewati batas waktu. Itu kan luar biasa. Katakan saja kalau 10 juta bagi 7 berapa tuh Pak? Ya 800-an ya. Hah? Bagi 1.200.000 ya. 1.200.000. Nah, berarti anggap aja 1 bulan itu diberikan kompensasi 1,2 waktu tunggu. Begitu hitungannya. Dalam agama ada jelas. Boleh, sangat boleh, Pak. Bahkan halal itu. Kalau tidak ada perjanjian seperti yang tadi disampaikan, dia memberikan 10 juta terus tanpa ucapan apa-apa. Ya harus jelas. Nggak mungkin. Misalnya dia meninggal dunia, misalkan belum ada perjanjian apa-apa, atau uang itu harus dikembalikan. Termasuk dalam kategori subhat, mendingan dikembalikan. Subhat berarti kalau tidak ada akad. Itu duit naon orang kieu duit naon ya. Kan liar ke orang tempat.
Ya mendingan diperjelas duit naon ya iraha dibayarna misalkan kan 3 bulan 4 bulan ya sudah. Dari situ gimana kan suka gitu ya. Pak tadi kalau seandainya ini lewat dari ini bagaimana? Ya sudah Pak buat Bapak aja. Bukan berupa uang tunai cash gitu. Ditransfer. Ya. Selama 7 bulan saya Nggak dipakai. Iya. Sama apa ya? Mau ditransfer atau mau bentuk barang juga. Misalkan iya jaminannya motor sami senilai dengan itu. Jadi kuncinya proses di Betul Pak. Ingat ya, sesuatu yang haram menjadi halal hanya karena akad. Masalah akad aja ini penting sekali dalam syariat. Istri itu Pak, asalnya kan haram. Dengan ijab kabul menjadi halal. Berarti akad ini dalam agama penting sekali. Harus ditanyakan kalau kita transaksi jual beli Pak. Akadnya bagaimana? Term and condition itu Pak. Syarat dan kondisinya itu seperti apa menjadi dia halal. Gitu ya. dan selama ada kayak berlaku ya kalau ngasih DP nanti itu milik terjual. Iya. Begitu. Sudah begitu Pak dalam syariat memang begitu. Diperbolehkan. Halal Pak. Halal. Gitu ya. Baik. Itu Pak, ada yang mau didiskusikan lagi 1 menit? Ya, mangga Pak Haji. Hubungan dengan tadi laporan masakan BU. Gimana Pak? Saya sudah menawarkan baru itu, saya tawarkan kepada Pak Kudu. Nah, dengan harga 10 juta. Karena saya BU, akhirnya ada orang yang mau juga, saya bilang saya jual 7 juta aja, udah jadi deal. Gimana sih? Kepada penawaran tadi. Ke Pak Juhri udah ini belum? Udah ada akad? Tidak ada cerita lagi, tidak ada ini. Pak Juhri ini tidak bilang A, tidak bilang B. Gitu kan. Akhirnya karena saya BU, udah jual aja gitu Pak. Oh baik, berarti belum ada kecondongan pembelian. Kalau ada belum adanya kecondongan pembelian, maka diperbolehkan 1 juta ge teu naon. Tapi kalau sudah umpamanya sudah, iya nanti saya beli. Tapi saya jual dengan penawaran itu udah lebih rendah lagi tadi. Ya. Boleh Pak, boleh. Kalau belum ada kecondongan. Yang tidak boleh itu nanti Bapak sudah ada obrolan nih ke Pak Juhri. Harga 10 juta, aya abdi Pak, kok ABB 12 juta. Lah, Bapak butuh kan? Bapak butuh berarti lebih tinggi kan harganya tuh. Tapi karena sangat butuh sekali, lebih murah. Iya. Iya, bagus. Berarti memang bisa mempercepat penjualan. Poinnya dalam syariat, selama tidak ada akad dengan pihak lain, belum ada kecondongan pembelian, maka diperbolehkan 1 juta ge teu naon. Gitu. Belum ada deal. Nawar-nawar tidak termasuk dalam kategori kecondongan, Pak. Oh, pamisadayana nawar dianggap kecondongan pembelian, atuh kumaha, Pak. Rewo. Kalau sudah DP, komponi sudah DP, sudah dia 10 juta, ya. jual aja 5 juta ini karena uang cash. Haram. Meskipun lebih murah, tapi kok Bapak bagera amat 10 jadi kena 5. BO tapi BO kaya raya. Mau sekarang. Iya. Baik, itu saja Pak barangkali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung di minggu depan dengan hadis yang lain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.